Nah, di sini saudara saya menjelaskan ini semua. Juga sama saudara. Ada 3 bagian. 3 bagian. Kata soteria. 3 bagian dari kata yasa. Terbebas daripada murka Allah, yaitu penghakiman Allah karena dosa. Terbebas daripada konsekuensi dosa, yaitu hukuman dosa, yaitu kematian. Ketiga, kata soteria itu. Melalui jalur penebusan dosa, kita dapat pembenaran. Kita mendapatkan pendamaian dengan Tuhan. Karena kita seteru Tuhan, kita orang berdosa. Untuk apa ini semua? Dalam Matius 19 ayat 24-25. Menjelaskan kepada kita, agar kita semua bisa masuk dalam nilai kerajaan Tuhan, Basilia. Jadi kenapa Kristus menjadi manusia? Kristus menjadi manusia untuk menebus kita. Tapi dia manusia yang berbeda, dia Allah. Untuk memimpin kita, untuk kita masuk dalam kerajaan Tuhan, yaitu surga. Dan kerajaan Tuhan sekarang sudah hadir di dunia. Dalam nilai kebenarannya, dalam nilai damainya, dalam nilai sukacitanya. Semua kehadiran Allah, kehadiran kerajaan Allah sudah hadir. Karena itulah jangan berkata, kerajaan Allah itu bukan terdiri pada makanan, minuman, pakaian, hobi, segala sesuatu. Bukan. Kerajaan Allah itu terdiri dari nilai kebenaran, damai, dan sukacita daripada Roh Kudus. Jadi di sini Bapak Saudara kita bersyukur sekali. Jikalau Tuhan lahir dalam hati kita. Kita bersatu dengan Kristus, union with Christ. Kita diberikan satu kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Dan dalam Kisah 1 ayat 12 kita diutus untuk memberitakan Injil ke semua pelosok di dunia. Dan kita diberikan satu kuasa yang berbeda dengan kuasa-kuasa yang sifatnya adalah palsu. Kuasa-kuasa yang bersifat imitasi. Yang membuktikan kita sungguh-sungguh anak Allah. Jadi Bapak Saudara, di sini saya ingin mengatakan Saudara, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mau tidak mau, dia akan melaksanakan amanat agung Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia akan menghargai penebusan Kristus. Dan dia akan menikmati kerajaan Tuhan. Dalam nilai ketatan dia secara penuh. Dia tidak akan pentingkan lagi kerajaan bisnisnya. Boleh kita berbisnis untuk mendapatkan uang. Tapi uang kita pakai untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Boleh saja kita bekerja baik-baik untuk menyatakan karir kita. Tapi seluruh prestasi karir kita ada hanya dalam nilai tanggung jawab kita. Sebagai nilai tanggung jawab kita adalah orang yang bekerja bagi Tuhan. Jadi saudara, di dalam aspek apapun juga saudara, mari kita menikmati nilai kerajaan Tuhan itu. Dan kita menghadirkan nilai kerajaan Tuhan itu dimanapun kita berada. Nah, saya akan dalam ini satu persatu. Yang pertama, kata soteria. Terbebas daripada murka Allah, penghakiman Allah karena dosa. Di sini kita melihat segala murka Tuhan hanya bisa dipuaskan melalui penderitaan Yesus Kristus kayu salib. Sebagai manusia yang suci, sebagai manusia yang tak bercacat celah. Nah, di sini maka saudara, banyak orang kadang-kadang tidak mengerti keindahan inkarnasi Kristus. Yesaya 53 ayat 4 sudah mengatakan itu kepada kita. Mari kita melihat bagian itu saudara. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi manusia bisa salah saudara terhadap nilai penderitaan dan kematian Kristus kayu salib. Ternyata itu adalah redemption by substitution. Ada nilai penggantian untuk kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Apa artinya kita hidup bersama-sama dengan Dia? Union with Christ. Jadi kita sudah bersatu dengan Kristus.
Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah sekali-sekali membiarkan kita. Dia selalu bersama dengan kita, Immanuel. Jadi bersyukur sekali saudara, murka Tuhan bisa semuanya dipuaskan oleh pribadi Kristus menjadi manusia yang suci dan tak bercacat celah. Nah, di dalam aspek yang kedua, soteria, terbebas daripada konsekuensi dosa, yaitu hukuman dosa itu maut. Roma 6 ayat 23 jelas mengatakan, upah dosa ialah maut. Bagaimana maut ini bisa diselesaikan? Bisakah maut ini diselesaikan karena moralitas? Tidak bisa. Bisakah maut ini bisa diselesaikan melalui daripada sedekah, pemberian kita, kemurahan hati kita? Tidak bisa. Bisakah kematian maut ini bisa diselesaikan karena nilai daripada pikiran kita? Tidak bisa. Harus melalui penggantian. Hukuman dosa, yaitu maut, hanya bisa digantikan dengan kematian. Dan siapa melaksanakan itu? Hanya pribadi yang suci, yang tadi poin yang pertama, yang tak bercacat celah, itu Yesus Kristus. Dan kematian itu dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Saudara baca Roma 5 ayat 10, 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10, semuanya menjelaskan kepada kita, ketika Kristus menjadi pengantara kita untuk kita datang kepada Bapa. Dan semua akhirnya apa yang dikerjakan Tuhan untuk menyelamatkan kita, kita bisa diterima oleh Allah. Karena tidak lain saudara, semua hukuman Allah, semua sudah diselesaikan. Kemarahan Tuhan, keadilan Tuhan diselesaikan. Dan kebangkitan Kristus membuktikan Dia Allah. Jadi di sini saudara, banyak pengajar-pengajar, orang-orang yang mengatakan Kristus manusia biasa, itu salah. Dia justru menjadi manusia yang luar biasa. Dan Dia adalah Allah juga yang sifatnya itu sempurna. Jadi jikalau ada pengajaran yang mengatakan dalam pengajaran saksi Yehova, Kristus itu bukan Tuhan, itu salah total. Yehova lah yang menyelamatkan, bukan pribadi Kristus. Itu salah total. Justru perjanjian lama tidak cukup. Jikalau keselamatan harus melalui Yahweh. Keselamatan bukan berdasarkan usaha keagamaan, usaha kekuatan diri dalam nilai daripada nilai Taurat, tidak. Keselamatan harus melalui pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dan kealahan Kristus terbukti dalam aspek nilai kematian dan kebangkitannya. Dia sudah nubuatkan kapan Dia mati, kapan Dia bangkit. Ini membuktikan Dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Dan yang ketiga, melalui jalur penebusan dosa dan pembenaran, kita mendapatkan pendamaian. Jadi kata soteria ternyata menjelaskan kepada kita ada jalur penebusan dosa dan pembenaran. Jadi tidak ada jalur kekuatan manusia, tidak ada. Dan jalur hanya melalui Taurat berdasarkan penolakan Yahweh, itu tidak cukup. Di sini jelas mengatakan kepada kita, jalur penebusan dosa dan pembenaran hanya bisa dikerjakan melalui darah Yesus Kristus yang dicurahkan di Bukit Golgota. Dan manusia dapat dibenarkan dan didamaikan dengan Allah. Silakan Bapak Saudara baca di rumah Roma 5 ayat 9. Ibrani 9 ayat 12-14. Ayat 22, ayat 28. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Semuanya menjelaskan kepada kita. Justru Yesus menggenapkan korban penghapusan dosa di dalam perjanjian lama. Jadi orang perjanjian lama berbuat dosa, mereka harus berkali-kali kasih korban penghapusan dosa. Sehingga cukupkah hanya kepada Allah Yahweh dalam konsep Taurat? Tidak cukup. Harus melalui jalur penggantian. Yaitu siapa? Pribadi Kristus mencurahkan darahnya. Satu kali. Sampai selama-lamanya. Tidak perlu diulang-ulang. Demikian pun pada waktu kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh ingin memperbarui pikiran kita. Kita sungguh-sungguh ingin memperbarui nilai emosi kita.
Kita sungguh-sungguh ingin berkomitmen menjadi manusia yang baru daripada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang berubah dalam Tuhan. Pada waktu engkau sungguh-sungguh bertobat dalam kesejatianmu, itu hanya satu kali seumur hidup. Tapi pertobatanmu secara praktis, itu boleh engkau ngakui dosa itu berulang-ulang. Tapi pertobatanmu yang punya nilai daripada vertikal yang pertama kali, yaitu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau mau supaya Tuhan itu lahir dalam hatimu, dan engkau bersatu dengan Kristus, itu satu kali seumur hidup. Nggak perlu diulang-ulang. Jadi dalam bagian inilah maka saudara, kalau orang mengatakan saksi Yehova, Kristus bukan Allah, salah total. Tidak perlu keselamatan hanya melalui Kristus, itu salah. Hanya Allah Yahweh itu cukup. Justru katakan itu tidak cukup. Jika demikian, maka engkau akan mengulang-ulang seluruh daripada penebusan. Nah, di dalam bagian inilah saudara, hati-hati. Ajaran-ajaran seperti itu adalah ajaran yang meremehkan kedudukan Kristus sebagai imam. Ya, sebelumnya nabi dan raja. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan orang itu adalah orang yang antikris. Jadi bagi kita saudara, tidak demikian. Jadi sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Finalitas Kristus sebagai penebus dosa manusia melalui pengorbanan, pembenaran, dan pendamaian. Jadi di sinilah kita bisa katakan, cukup Allah Yahweh seperti yang lama? Cukup seperti saksi Yehova mengatakan cukup Yehova saja? Jawabannya tidak. Walaupun ada keberatan dalam bagian ini, pembuatan ini tentunya menjadi tindakan yang tidak seharusnya. Mencoreng ketetapan Allah sendiri. Karena bagaimana boleh orang yang jelas-jelas berdosa dinyatakan bebas daripada hukuman, karena ia benar adanya, karena sudah memenuhi tuntutan hukum Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus sebagai pengganti. Ada kelompok yang mengatakan demikian. Nilai pembenaran itu mengandung hukum. Bagaimana orang harus dihukum? Orang itu sendiri melakukan, dia tidak dihukum, harus melalui penggantian. Dibilang ini tidak mungkin. Yang kedua, bukankah tindakan itu dengan sendirinya menunjukkan Allah tidak bertindak dengan benar? Karena Allah seperti Allah yang kejam dan pilih kasih. Jadi kenapa akhirnya Kristus harus menderita dan mati? Kenapa hanya harus Kristus yang dipilih? Kenapa tidak lainnya dipilih? Namun begitu, bagaimana mungkin Alkitab masih menyatakan Allah benar adanya dalam ia membenarkan orang berdosa, Roma 3:26. Inilah banyak orang yang mengatakan Alkitab ditulis itu mengandung kesalahan. Jadi tidak punya nilai inspirasi. Alkitab ditulis hanya orang-orang beriman. Dan Alkitab ditulis hanya untuk menyatakan orang-orang itu hanya kepada pribadi Kristus. Sehingga orang-orang ini menyatakan Alkitab itu akhirnya ada salahnya. Kalau kita mengatakan Alkitab itu 100% diinspirasikan Allah Roh Kudus. Allah mengayomi, Allah memelihara, Allah mengontrol. Setiap penulis daripada Kejadian sampai Wahyu, semuanya sempurna, semua tidak ada cacat celah. Jadi jikalau ada yang mengatakan demikian, itu pasti teologinya salah. Dan itu diwakili oleh teologi liberal dan yang lain-lain. Keempat, pembenaran berdasarkan jasa kematian penebusan Kristus mustahil adanya. Bagaimana mungkin kebenaran orang lain bisa dipertalikan pada orang berdosa seperti aspek hukum? Mereka bilang, saya orang berhikmat. Mana mungkin hikmat saya bisa diberi kepada orang lain? Hikmat itu milik saya. Bijaksana itu milik saya. Kebenaran itu milik saya. Kesucian saya itu milik saya. Tidak mungkin bisa dipertalikan. Ya, jadi saudara, mereka melihat daripada nilai hukum juga dalam bagian ini. Mengapa Allah harus mengorbankan anaknya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia? Hal ini menunjukkan Allah telah kehilangan kemahakuasaannya. Bukankah Allah mampu menyelamatkan umatnya tanpa perlu menjadi manusia atau mengorbankan Kristus di kayu salib seperti di dalam Perjanjian Lama? Jadi ini menunjukkan Allah itu kehilangan kemahakuasaannya. Ini ada 5 ya. Saya ingin jawab dengan cepat. Dan saya kasih dulu satu prolognya dulu. Menimbang bahwa pembenaran soteriologis adalah pembenaran dalam fokus peradilan. Pembenaran secara hukum. Maka kita membutuhkan pengertian yang lebih lengkap untuk dapat mengerti bagian-bagian Alkitab yang menyatakan Allah membenarkan orang berdosa.
khususnya di dalam Roma 4 ayat 25, Roma 5 ayat 18, yang menyatakan hanya melalui Yesus Kristus. Jadi tidak ada pembenaran, tidak ada pendamaian melalui jalur yang lain. Alkitab dengan jelas mengatakan hanya melalui Yesus Kristus. Saya ingin jawab bagian yang pertama tadi, keberatan. Manusia berdosa tidak bisa dan tidak mampu menyelesaikan dirinya sendiri dengan memenuhi tuntutan hukum Allah. Oleh karena itu manusia perlu penebusan yang bernilai kekal. Saya ulangi ya. Penebusan yang bernilai kekal. Dan penggantian dengan pribadi yang sempurna untuk menyelesaikan dosa manusia. Adam mewakili seluruh umat manusia berbuat dosa. Dan Kristus mewakili semua umat Allah dalam menjalankan ketaatan sempurna kepada Tuhan untuk menggantikan kita. Itu tercatat dalam Roma 5 ayat 19. Jadi jelas sekali saudara, jikalau ada orang keberatan tentang kenapa harus melalui Kristus, justru di sinilah Kristus mewakili kita semua. Bahwa kejatuhan dalam dosa itu diwakili Adam. Adam yang kedua, yaitu pribadi kedua daripada Allah Tritunggal Kristus, adalah bukan Adam yang tidak taat, bukan Adam yang punya kelemahan. Justru Adam yang punya nilai ketaatan yang sempurna, dan Adam yang punya nilai kesucian, dan Adam yang punya nilai untuk menggenapi kehendak Allah dengan sempurna. Ya. Kedua, saya ingin jawab. Allah memiliki sifat keadilan dan kasih. Pelanggaran dosa manusia harus mendapatkan keadilan pada Allah. Oleh karena itu keadilan dan kasih Tuhan harus dilaksanakan secara utuh. Semua itu hanya mungkin dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai manusia, sama seperti kita, supaya dapat mewakili kita. Bedanya, kemanusiaan Kristus dengan kita adalah kemanusiaan Kristus tidak berbuat dosa. Jadi dia layak untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dan ini tercatat dalam Ibrani 4 ayat 14-15 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Ya jelas. Yang ketiga saya ingin jawab. Manusia dapat memperoleh status benar bukan karena usahanya dan kesalehannya, melainkan karena Yesus Kristus yang benar membenarkan manusia. Saya ulangi lagi ya. Yesus ketika dia menjadi sama dengan kita, dia benar. Dalam penderitaan, dia benar. Dalam kematian, dia benar. Dalam kebangkitan yang membuktikan dia benar. Dan ini tercatat dalam Roma 3 ayat 26, Efesus 4 ayat 23-24. Ada pembenaran melalui iman, justification by faith. Jadi Alkitab mengatakan, melalui iman seorang diperhitungkan benar. Itu adalah karena ia pada kenyataannya benar. Bukan orang lain yang benar dan mewakilinya. Tetapi benar-benar orang itu benar karena dapat anugerah pada Yesus Kristus. Jadi haruslah dicamkan bahwa pembenaran adalah perkara rohani. Saya ulangi ya. Pembenaran adalah perkara rohani. Jangan dipakai dalam kacamata hukum harifiah yang mati. Orang berdosa bisa bersandar pada jasa kematian penebusan Kristus. Karena ia dan Yesus Kristus tidak berdiri terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi siapa yang sudah percaya pada Kristus, dia bersatu dengan Kristus. Ini tercatat dalam konteks Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Dan pembelajaran Union with Christ itu dalam sekali saudara. Nanti kapan-kapan itu bisa dibuka kelas tentang pelajaran ini saudara. Menunjukkan sungguh luar biasa. Allah itu mau ya bersatu dengan kita. Keempat, semua itu dimungkinkan karena jasa Yesus Kristus di dalam menyediakan keselamatan. Orang berdosa bisa diterima dan dibenarkan karena Yesus Kristus sudah menerima hukuman Allah, menggantikan hukuman untuk orang berdosa. Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan dengan lebih lengkap pembenaran soteriologis ini sebagai tindakan deklaratif Allah yang melaluinya orang percaya. Berdasarkan kecukupan kematian penebusan Yesus Kristus, dinyatakan telah memenuhi seluruh tuntutan hukum yang dikenakan pada mereka. Pembenaran adalah tindakan hukum mempertalikan kebenaran Yesus Kristus pada orang percaya secara iman. Tadi saya bilang pembenaran secara rohani. Keempat poin yang saya ingin garis bawahi.
pembenaran secara iman. Yang kelima, misi penyelamatan umat manusia. Ini jawaban yang kelima tadi. Melalui Yesus Kristus sudah dinubuatkan setelah Adam jatuh dalam dosa. Jadi bukan mendadak perjanjian baru itu tiba. Bukan berarti mendadak Tuhan cari siapa yang bisa jadi penebus ya, yang memenuhi karakteristik. Ya, ternyata tidak ketemu. Baru setelah daripada semua perjanjian lama selesai, 400 tahun setelah zaman intertestamental, ketemu pribadi manusia yang boleh nih menjadi memenuhi syarat sebagai penebus. Namanya Yesus Kristus. Itu kita pilih, bukan. Ya, bukan. Semua itu kita tadi saya sudah jelaskan. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah ada dalam kekekalan. Dan semua setelah kejatuhan dalam dosa, Adam dan Hawa sudah dinubuatkan. Jadi tidak ada yang mendadak. Itu yang tercatat dalam Kejadian 3:15, Yesaya 53, Mika 5 ayat 2 dan 3 itu mencatat. Jadi kemahakuasaan Allah tidak menjadikan manusia itu robot ketika dicipta. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa pun, manusia tidak dijadikan robot. Jadi artinya manusia diberikan kebebasan dan tanggung jawab sebagai pribadi. Ya. Dengan menggenapkan Yohanes 3 ayat 16, justru menyatakan kemahakuasaan dan kasih Allah yang ajaib. Ya. Jadi Allah tidak kejam ketika dia memenuhi hukuman Allah pada Yesus Kristus di kayu salib sebagai pengganti manusia berdosa. Saya ulangi, jangan mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Kalau Allah terpuaskan dengan kematian manusia, itu Allah yang kejam. Jawabannya saudara, justru Allah tidak kejam. Justru Allah menyatakan keadilan dan kasih bertemu untuk menyelesaikan problem yang paling terbesar, yaitu dosa dan keterpisahan dengan Tuhan Allah. Jadi di sini saudara, itu semua saya jelaskan. Jadi dari bagian inilah saudara, nanti kita bisa masuk jadi jelas. Jadi ketika kita bisa mengerti manfaat kita percaya pada Kristus, itu tidak sia-sia. Ketika engkau mendapatkan sungguh-sungguh iman dalam Kristus, dan engkau hidup dalam Kristus, engkau tidak sia-sia. Itu justru yang benar. Nah setelah ini saudara, kita masuk dalam poin ini, semuanya jelas. Jadi akhirnya saudara, siapakah perubah yang paling ajaib daripada hidup kita? Bukan orang tua kita. Bukan guru kita. Bukan orang-orang berjasa di sekitar kita. Bukan lingkungan kita. Bukan perubahan zaman seperti COVID-19 ini. Perubahan yang paling ajaib dalam kehidupan kita, satu pribadi yang disebut Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bayangkan kita di sini dulu orang berdosa, menjadi orang kudus. Jelas dalam catatan 1 Korintus 1 ayat 2, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 11. Kita dahulu budak dosa, kita budak setan, kita budak dunia. Setelah kita di dalam Kristus, kita diselamatkan dalam Kristus, kita menjadi hamba Yesus Kristus. Kita menjadi hamba kebenaran. Tercatat dalam Roma 6 ayat 12 dan 14 dan Roma 6 ayat 16 dan 18. Ketiga, dulu kita dikatakan orang yang mati rohani terhadap Allah. Setelah kita percaya pada Kristus, kita hidup dan kita menjadi anggota kerajaan Tuhan. Kita menjadi anggota tubuh Kristus. Ini kita menjadi warga kerajaan Allah. Tercatat dalam Efesus 2 ayat 1 dengan 5, Yakobus 1 ayat 22, Yohanes 1 ayat 12, Roma 6 ayat 23, Kolose 1 ayat 13. Kita dulu orang yang terhilang di hadapan Allah. Dan kita dalam Kristus menjadi orang ciptaan baru. Kita diperanakan ulang. Kita ada diadopsi menjadi anak-anak Allah. Ya. Itu tercatat dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Efesus 2 ayat 10, dan Efesus 4 ayat 24. Dan dahulu kita dikatakan, kita selalu hidup dalam perbuatan dosa. Sekarang kita menjadi penggenap kehendak Tuhan. Kita senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Kita senantiasa disanggupkan untuk melayani Tuhan. Jadi perubahan daripada aspek nilai desire, perubahan daripada aspek nilai daripada hal yang mau kita kerjakan, dan kita dilengkapi untuk sanggup mengerti kehendak Tuhan. Ternyata itu setelah kita dalam Kristus.
Itu tercatat juga dalam Efesus 2 ayat 10, Roma 12 ayat 2, 1 Yohanes 3 ayat 9. Keenam, kita tidak lagi berhutang kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Kenapa? Karena di dalam Kristus kita sudah menerima pengampunan. Jadi sungguh luar biasa, saudara. Orang yang sudah mendapatkan pengampunan, hatinya itu begitu seperti mendapatkan damai sejahtera. Orang pendosa hebat yang sudah mendapatkan pengampunan, hidupnya seperti mendapatkan kenyamanan. Dia tidak ada lagi di tangan daripada Allah yang penuh murka, tapi dia di tangan daripada Allah Yesus Kristus yang penuh dengan kedamaian menebus kita. Dan itu tercatat dalam Efesus 1 ayat 7, Kolose 2 ayat 13. Jadi hutangnya sudah terlunasi untuk selama-lamanya. Ketujuh, ia tidak lagi di bawah kutuk dan hukuman Allah, tapi telah dibenarkan dalam Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1, Roma 5 ayat 9, 18. Ia dibebaskan dari hukuman dan nyatakan benar oleh Allah. Kenapa? Karena kita percaya pada Kristus. Roma 8 ayat 1 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Poin ke-8. Ia tidak lagi tidak berdaya di dalam dosa, tapi mempunyai Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk menjadi orang yang berbeda kita. Dan kita bisa melakukan semua yang Allah tuntut dalam diri kita. Kenapa? Ada Roh Kudus bersama dengan kita. Ini tercatat dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Filipi 4:13, dan 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Jadi di sini, saudara, jikalau kita melihat 8 poin ini, saudara, dan minggu lalu kita melihat kita adalah orang-orang berdosa. Ada 8. Maka mau tidak mau, saudara, orang-orang seperti ini yang belum mendapatkan perubahan dalam Tuhan, orang-orang seperti ini yang belum melihat keselamatan dalam Kristus dan manfaatnya, dia akan selalu berbohong. Dia akan selalu bisa menipu. Dia akan selalu bisa membunuh, berzina, berpikir kotor, membenci, dan memfitnah. Kenapa, saudara? Karena dia tidak punya kuasa perubahan dalam diri dia. Di dalam hatinya tidak ada Kristus. Dalam hatinya tidak ada Roh Kudus. Jadi dia tidak punya kuasa perubahan itu sendiri. Jadi setelah kita belajar inilah baru kita melihat, saudara, bahwa kuasa perubahan itu, saudara, kita menjadi orang kudus. Kita menjadi hamba Kristus. Kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi orang yang hidup rohani. Kita menjadi ciptaan baru. Kita sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Kita menjadi orang yang berpotensi untuk mengalahkan dunia dan kuasa setan. Karena kita dalam hati kita ada Roh Kudus. Maka tindakan kita berbeda, saudara. Tindakan kita di sini, saudara, menjadi orang yang akan melakukan pekerjaan Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Orang yang melakukan pelayanan bagi Tuhan. Orang yang selalu memprioritaskan bagi Tuhan. Jadi, saudara, bersyukur sekali. Hanya melalui pengorbanan Kristus, keselamatan kita dalam Kristus, kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita menjadi orang kudus. Kita menjadi hamba Kristus. Kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi orang hidup rohani. Kita menjadi orang ciptaan baru. Kita menjadi orang yang lunas ditebus oleh Kristus. Dan kita menjadi orang berpotensi menjadi anak-anak Allah untuk mengenapi tindakan Allah. Jadi wajarlah setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ada satu hal yang tidak bisa dibendung dalam hati dia, yaitu punya hati untuk melayani Tuhan. Ada hal yang tidak bisa dibendung dalam hati dia, untuk dia terus mau belajar Alkitab dan mengenal dengan Tuhan. Ada hal yang tidak bisa dibendung dalam hati dia, untuk dia mau memberitakan siapa Kristus kepada orang di dunia. Jadi keberadaan kita akan konsisten dengan perbuatan kita. Jadi di sini tidak ada kesenjangan, Basur. Ya, jadi tidak ada kesenjangan. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus keselamatannya, maka bagaimana kita tahu? Lihatlah dari perbuatan kita. Itu semuanya nyata. Kesimpulannya, 1. Kebutuhan manusia yang paling hakiki setelah Adam jatuh dalam dosa adalah keselamatan. COVID-19 mengajarkan kepada kita, semua manusia butuh keselamatan. Maka orang rela untuk bagaimana dia hidup supaya selamat, supaya sehat, beli vitamin, kunci diri, isolasi. Dia harus mengatur semua dengan higienis. Kenapa, saudara? Karena manusia butuh keselamatan secara fisik. Tapi keselamatan yang paling hakiki, yaitu keselamatan jiwa kita,
yang kekal dalam Yesus Kristus. 2. Keselamatan berdasarkan Taurat tidak cukup, karena tidak memberikan pembaruan yang total untuk dosa-dosa manusia. Dan siapakah agen pembaruan yang paling sejati, yang paling total untuk mengubah status kita dari berdosa menjadi benar, tidak suci menjadi suci, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. 3. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Juga agama tidak bisa menyelamatkan. Jalan satu-satunya keselamatan Allah mengutus anak yang tunggal untuk mati menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi harus ada redemption by substitution, penggantian. 4. Banyak ajaran tentang keselamatan menjadi ujian iman setiap orang, khususnya anak Tuhan yang sejati. Karena banyak mengatakan manusia bisa diselamatkan karena moralitas, manusia diselamatkan karena ketaatannya, manusia diselamatkan karena amal kebaikannya, manusia diselamatkan karena doa ibunya, manusia diselamatkan karena doa orang-orang suci, melewati api penyucian, manusia diselamatkan karena perubahan demi perubahan inkarnasi dirinya, yang disebut jadi reinkarnasi. Ya. Jawabannya saudara, setiap orang boleh saja mengajarkan itu. Tapi dalam aspek keimanan kita, keselamatan yang paling benar, jaminan keselamatan kita yang paling sejati, hanya ada dalam Yesus Kristus. Surga yang diajarkan, jelas adalah Allah yang dahulu di surga turun ke dunia untuk mencari kita yang berdosa. Setelah kita ditebus, diselamatkan, untuk membawa kita kembali ke surga. Dan siapa yang berkuasa di surga adalah Kristus. Dia adalah Allah dan manusia dalam naturnya. Dia menjalankan 3 jabatan, nabi, imam, dan raja. Semua di surga, Kristus menyatakan tahtanya. Jadi konsep surga dalam setiap ajaran agama berbeda-beda. Jadi kesimpulannya, surga menurut ajaran Alkitab berbeda jalannya. Surga dalam ajaran Alkitab kebenarannya berbeda, cara hidupnya juga berbeda. Dan surga berdasarkan ajaran Alkitab jelas jaminannya. Karena Allah yang menyediakan adalah Allah yang pernah datang ke dunia, sama seperti kita. Dan itu tergenapi dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah menjamin untuk keselamatan yang diberikan kepada kita tidak akan hilang, akan kekal sampai selama-lamanya. Dan dia berkata, apa yang sudah diberi oleh Allah Bapa kepada tangan dia, maka tidak ada kuasa manapun juga, kuasa politik, kuasa setan, kuasa apapun juga merebut daripada tangan Kristus. Jadi apa yang sudah dipilih oleh Tuhan yang diselamatkan, Tuhan punya kuasa menjamin kita. Dan Allah tidak akan membiarkan manusia sudah selamatkan bermain-main dengan dosanya, bermain-main kebebasannya, yang akhirnya menghujat Tuhan. Tidak, Allah punya nilai kontrol, Allah punya nilai kuasa.